yang mengatakan bahwa Syekh Albani dan murid-muridnya adalah murji'ah kontemporer. Hanya karena apa? Simple. Mereka tidak mendukung teroris. Mereka diklaim tidak mau jihad. Mereka tidak mau mengkafirkan pemimpin yang mereka anggap togut. Tiga itu alasan dasar yang menjadikan mereka nuduh kita itu murji'ah modern. Kita tidak ikut teror karena dianggap itu jihad. Jihadnya di mana? Bukankah jihad itu simple? Jihad itu tidak bisa dilaksanakan kecuali bersama imam. Itu aja. Antum gak usah pakai alasan bertele-tele. Pertanyaan berikutnya, kalau dia tidak mau menerima, tolong sebutin perang apa yang selama ini dilakukan di dalam Islam yang tidak dipimpin oleh imam. Tolong sebutin, perang apa? Di zaman Rasulullah perang apa yang tidak pernah dikomando oleh Rasulullah? Nggak ada. Zaman Umayyah, Abbasiyah, nggak ada. Kalau memang begitu, perang yang memang konsekuensinya menghilangkan nyawa, menghilangkan harta, berkorban dan mengirimkan pasukan, tidak bisa kecuali di belakang imam. Terus memimpin taghut. Taghut itu kan menurut persepsi antum. Ikhwan, sekarang ini kalau kita lihat Hajjaj bin Yusuf, siapa yang sekarang ini menandingi hancurnya, rusaknya, bejatnya Hajjaj bin Yusuf? Kurang lebih 300.000 orang di bawah di sebelah dia. 300.000 kaum muslimin yang menjadi korban dia. Dan itu bukan hanya kalangan awam, bahkan di antara mereka ulama. Di antara yang disembelih Hajjaj bin Yusuf siapa? Sa'id ibn Jubair. Tidak ada satupun yang mengatakan jangan taati Hajjaj, keluarlah Hajjaj dan berontaklah Hajjaj. Tidak ada. Terus kemudian Abbas As-Saffah yang mendirikan negara dengan dasar kudeta berdarah, bahkan dengan cara menghabisin seakar-akarnya pemimpin-pemimpin Daulah Umayyah. Apakah di antara ulama pada zaman itu menyatakan Abbas As-Saffah, pendiri Daulah Abbasiyah, itu kafir dan keluar dari Islam, kemudian harus diberontak dan mereka tidak menyatakan menjadi khalifah imam? Enggak ada. Bahkan ya ikhwan, ketika Ma'mun Al-Hakim menyatakan Al-Quran itu makhluk, yang Imam Ahmad mengatakan man qala Al-Quran makhluk fahuwa kafir, siapa yang mengatakan Quran itu makhluk adalah kafir. Tidak pernah mengkafirkan makmum dan juga tidak mengkafirkan hakim. Bahkan ketika ada kesempatan pun dia bersikap seperti Rasulullah, memaafkan semuanya. Bahkan ketika hakim atau pemerintah berikutnya ahli sunnah mendukung beliau, Imam Ahmad, musuh-musuhmu kamu pengen saya apakan? Apa katanya Imam Ahmad? Maafkan dia. Begitu juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menemui banyak ketimpangan dan penyimpangan dari pemimpinnya. Tidak ada satupun mereka yang mengatakan taghut, kemudian kafir, keluar, bahkan memberontak. Tidak. Dengan demikian ikhwan yang dirahmati oleh Allah, alasan kerdil, dengan itu kita dituduh murji'ah. Oke. Lah kalau sekarang standarnya bagaimana? Rasulullah sederhana, asmi' wa ati, dengarkan dan taati, atau isma' wa ati, maaf, dengarkan dan taati. Wa in daraba dhahraka wa akhadha manak, walaupun memukul punggungmu, mengambil hartamu, selagi mereka itu sholat. Malah Rasulullah ketika mengadakan penyerangan ya ikhwan, Rasulullah SAW selalu mengadakan rata-rata serangan subuh, fajar. Saat beliau mendengarkan azan, menahan tidak menyerang, dan bila tidak mendengarkan azan maka meneruskan penyerangannya. Ini menunjukkan Rasulullah menandai daerah Islam itu dengan azan, syiar salat dan syiar
kaitannya dengan azan dan sholat. Ada azan stop, tidak ada azan serang. Enggak seperti sekarang ini jelimet takfiri mengandalkan undang-undang ini, enggak. Rasulullah SAW membedakan antara daerah kufur dengan daerah iman, sholat. Orangnya juga begitu. Antara orang kafir dengan mukmin apa? Sholat. Al-ahdu bainana wa bainahum apa? As-sholat. Udah enggak ada lagi. Kenapa antum bikin pembeda-pembeda pemisah yang jelimet, yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya mudah. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salat. Dan Rasulullah ketika menyerang pun nunggu adzan salat. Ada adzan stop, tidak ada adzan terus. Kalau memang begitu, enggak benar juga tuduhan Murji'ah. Apalagi kita mengakui, bahkan definisi yang kita kembangkan, kita syiarkan, bahkan kita sampaikan kemanapun, al-imanu qaulun, ucapan di lisan, pembenaran di hati, tindakan di dalam perbuatan, dan taat kepada Ar-Rahman dan maksiat kepada syaitan. Itu al-iman. Dari sini, ya, mudah-mudahan antum sudah tidak terpengaruh lagi dengan katanya. Sekarang Murji'ah itu jelas kok. Murji'ah itu tidak menjadikan amal bagian daripada iman. Sementara ahli sunnati wal jamaah, ulama-ulama kita menegaskan setegas-tegasnya, al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Wallahu a'lam bissawab.